warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti isya, insyaallah Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya, marilah kita haturkan syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin. Selawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat dapat bertemu dengan beliau serta mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Masya Allah, terima kasih matur. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Kita masih berada di bab salam. Ini kemarin Abah Mujianto nanyakan tentang jawab salamnya orang kafir. Ya, ini nanti ketemu babnya. Babu tahrimi, bab haram, ranu haram ibtidaina al kafiri bisalam. Haram hukumnya mengucapkan salam kepada orang kafir, yang lulu orang kafir. Nggih, nanti ketemu riwayatnya. Tapi lek campur wonge nggih. Panjenengan ketemu apakah di jalan, apa di forum misalnya rapat RT atau apalah, pokoknya orangnya campur nggih. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, ini boleh memberi salam kalau ada muslimnya, sekalipun muslimnya sedikit. Nanti ketemu riwayatnya. Baik, kita masuk dulu kepada bab-babnya. Ini belum tak baca. Wa kaifiyatir raddi alaihim, dan caranya menjawab salamnya mereka. Oke, ini riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah riwayat an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu qala, Rasul dawuh, Rasul bersabda, la tabda'u al yahuda wan nasara. Nggih, nasara nggih Nasrani nggih, Kristen niku lek ten iki saniki. Yahuda nggih Yahudi ten mriko nggih. Kene ana napa mboten gak ngerti kula. Ini jangan sekali-kali memulai salam untuk mereka orang Yahudi dan Nasrani atau non muslim mboten mawon. Bisalam dengan salam. Nah, fa idza laqitum ahadahum,
kalau kamu sekalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka atau ya banyak orang dari Yahudi dan Nasrani ini, maka fattaruhu ila adyakihi, berupaya keras supaya tidak memberi salam dan tidak diberi salam. Mbuh piye carane pokoke lek ketemu wong niku nggih berupaya untuk tidak memberi salam dan tidak diberi salam. Dene kok pun diberi, mungkin ini jawabannya nanti di riwayat yang kedua ini. Nggih. Sebagian wingi sambut kula aturaken niki yang kedua sebuah riwayat malih an Anas. Sahabat Anas radhiyallahu qala, Anas berkata, qala kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza sallama, ketika memberi salam niki ahlul kitab, orang-orang Alkitab itu dulu hadirin nggih. Sekarang ini sepertinya sudah tidak ada. Ahlul kitab itu orang-orang non muslim, Nasrani terutama. Itu yang masih memegang kitab asli Injil sing belum dirubah-rubah, belum diotak-atik. Ini dulu nggih, sekarang sudah udah ngerti saya, kayaknya ndak ada sudah. Kalau ada orang yang non muslim memberi salam kepadamu, kepada kamu sekalian, fakulu, maka jawabnya niki salah satunya wa alaikum ngoten tok. Jadi lek mereka mengucapkan assalamualaikum ngoten, jawabannya mu alaikum. Nek mboten ngoten, mboten alaikum tapi alaina. Alaina salam, oleh dikasih salam. Karena alaina itu artinya kepada kami muslim. Salam itu keselamatan. Jadi jangan Waalaikumsalam, mereka ndak oleh didongakno selamat nih. Boleh mendoakan orang non muslim itu di dunia ini atau ketika dia masih hidup, hanya semata-mata mendoakan supaya mereka dapat hidayah tok. Didongakno selamat, didongakno di sepuro, di macam-macam ndak boleh. Sing oleh ketika dia masih hidup nggih, didoakan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, oleh nggih, namanya memintakan kepada Allah supaya mereka diberi hidayah. Hidayah itu kan haknya Allah. Kalau Allah berkenan, kenapa? Tidak ada masalah apa-apa. Jadi kalau ada orang kafir non muslim ngasih salam kepada kita, jawabannya boleh waalaikum warahmatullahi utawa alainas salam. Alaina salam, kepada kami keselamatan itu. Nggih. Baik, saya tak pisan. Yang ketiga, an Usamah. Usamah. Jadi Usamah itu nama sudah amat populer sejak zaman Nabi nggih. Sampai sekarang juga masih. Tetangga saya itu ada orang Arab namanya anaknya juga Usamah. Tapi bukan bin Laden, bin Usamah bin sinten niku, bin Zakaria. Namanya Zakaria. Sebuah riwayat dari Usama radhiyallahu anhu anna Rasulullah marra ala majlisin. Suatu ketika Rasul melintasi sebuah majelis, fihi, yang di majelis itu akhlato, campur. Wong ini ku campur minal muslimin wal musyrikin, ono muslimi ono musyrike, ono kafire barang bege. Ubadatul ausan. Karena Ubadatul ausan ini kan penyembah. Ausan ini berhala, penyembah berhala. Wal Yahuda, maka fasalama alaihim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi salam karena di forum itu ada muslimnya. Jadi oleh nggih panjenengan misalnya RT utawa napa ngeten nggih, di rapat RT atau di halal bihalal, di tempat saya sering halal bihalal itu sudah diakoni wong akeh, gak acarane wong Islam tok. Setiap tahun di tempat kami itu ada halal bihalal. Satu RW itu kadang-kadang RT-nya ngenekno dewi-dewi, dan itu orangnya campur. Boleh panjenengan ngasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tata caranya salam nggih, kalimatnya salam wis aja diutak-atik ya, kayak kemarin itu sudah kita bahas itu. Baik wonge siji, wonge wedok, wonge apa? Ya assalamualaikum.
Kate assalamualaikum wa alaikumussalam. Sopo sing ditiru niku? Nabi yang ngajarno assalamualaikum tok nggih. Nah, sekarang ketemu orang perempuan satu orang, ya wis gak usah dirubah. Nabi lek ngasih salam ya assalamualaikum. Gak ada assalamualaiki napa piye mboten. Nek kata gantinya perempuan satu kan ki, perempuan satu orang kedua. Nggih. Kalau orang ketiga, orangnya ndak ada itu ha. Alaiha, ngaten. Nah, kalau laki-laki satu orang ka, alaika. Tapi kalau orang ketiga alaihi. Ya. Nggih. Baik, sampai di sini sebelum dilanjut ada yang perlu dibahas? Mboten? Lanjut nggih. Niki salam jok lali. Jadi lek dikasih salam orang non muslim jawabannya dua tadi boleh, waalaikum oleh utawa alainas salam. Lah nek pas di jalan atau di apa ketemu dengan mereka ini tadi riwayat yang pertama ini, berupayalah untuk tidak memberi salam dan tidak diberi salam. Lek diberi salam ini jawabannya tadi itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nggih, mumpung ngikut tok hadise. Sakniki misalnya ada forum rapat atau pokoknya pertemuan di forum, disunahkan salam nggih panjenengan lek metu disian teko forum niku babu istighbabi salam, bab menerangkan disunahkannya salam, memberi salam idza qama minal majlis, ketika berdiri dahulu atau pamit dulu atau nggih pokoknya meninggalkan tempat lebih dulu nggih, julusahu au jalisihi, berpisah dari tempat majelisnya atau dengan teman-teman duduknya, disunahkan memberi salam. Tapi ini hadisnya cuma satu kayaknya ya, lu tenan deh ini guys, itu tok. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah, jadi ngeten niki rapat atau napa panjenengan izin dulu, keluar dulu nggih. Itu panjenengan boleh cukup ngacungkan tangan terus ngasih salam, atau boleh bilang sama ketuanya, terus jangan lupa nggih ucapkan salam. Idzan taha ahadukum ilal majlisi, ketika salah seorang di antara kamu ingin mengakhiri majelisnya, fal yusalim dalam memberi salam. Wa idza arada ayakuma, demikian pula kalau dia sekedar keluar sebentar tetap memberikan salam. Jadi falaisatil ula bil haqqi minal akhirah, tidak ada bedanya yang memberi salam dengan yang diberi salam. Itu sama-sama dapat keutamaan yang agung di mata Allah Ta'ala, dan ini salah satu upaya untuk memudahkan langkah kaki kita nanti pada saatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sampai ganti bab hadis riwayat situ babul istiqdan wa adabihi. Ini bab menerangkan istiqdan itu minta izin, wa adabi dan tata keramanya. Jadi hadirin, ketika kita bertamu atau datang ke rumahnya orang lain, itu kita diperintahkan minta izin sambil mengucap salam. Nanti kita ketemu riwayatnya. Nah, ini di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, dan nanti surat An-Nur 59 Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru kita orang-orang yang beriman, diseru oleh Allah, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, janganlah sekali-kali kau masuk di rumahnya orang lain. Buyutan ghaira buyutikum niki rumah yang bukan rumahmu, artinya rumahnya orang lain. Hatta tastanisu lan iki, sehingga kau meminta izin. Tok 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 nabi nggih, assalamualaikum wa tusallimu ala ahliya. Jadi minta izin masuk, kemudian memberi salam kepada penghuninya. Jadi Al-Quran itu hadirin mengatur sedemikian rupa
dalam hidup dan kehidupan kita, mulai dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar. Mulai dari kita akan tidur sampai akan tidur lagi diatur oleh Islam, termasuk oleh Al-Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah yang mahlur dawuh, wa idza balagal atfalu minkumul khulm. Ketika seorang anak sudah al-khulm, itu sudah dewasa atau balik, maka fal yasta'dinu kamasta'dana alladzina min qablihum. Ajarilah mereka ketika masuk di rumahnya orang lain itu minta izin. Diajari minta izin seperti kamu sekalian minta izin kepada orang-orang yang kau datangi. Niki di dalam surat An-Nur 59. Luar biasa dengan agama. Tidak ada agama yang seperti agama Islam, diatur sampai sedemikian rupa. Sampai agama kita itu nanti ketemu kita bersin lo diatur. Nggih. Menguap itu apa? Angop itu diatur. Nggih. Di agama lain tidak ada. Kita masuk kamar kecil diatur, mau apa kumpul suami istri pun diatur, semuanya diatur oleh agama. Baik, sekarang yang pertama, riwayat yang ke satu tentang minta izin. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu qala Rasulullah SAW al-istidanu, permintaan izin itu salasun. Jadi lek panjenengan mau bertamu itu minta izinnya 3 kali. Nggih, 3 kali. Tok-toknya atau permisinya atau salamnya 3 kali. Setelah 3 kali itu dijawab diizinkan apa enggak? Fa in udhina, maka apabila diizinkan, maka kamu berhak untuk melanjutkan pertamuanmu, nggih, masukmu kalau diizinkan. Wa ila farji, nggih, lek gak diizinkan ya pulang, aja maksa, nggih. Tamu itu di dalam Islam ada aturannya. Tetapi hadirin, kalau sudah memenuhi syarat, maka bertamu itu boleh lama, tidak hanya sehari tapi boleh 3 hari 3 malam, nggih. Dan tamu itu menjadi tanggungan orang yang ditamuni, nggih, tuan rumahnya, makannya, minumnya, nginepnya ditanggung oleh orang yang ditamuni. Lebih-lebih kalau tamunya itu dari tempat yang jauh atau luar kota. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wan Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu qala Rasulullah SAW inna ma jumilal istidan min ajlil basar. Kenapa sih kita kalau bertamu kok minta izin, tok-tok dulu atau permisi dulu untuk ngasih salam? Itu adalah min ajlil basar, untuk menjaga penglihatan mata, agar supaya BBE yang tuan rumah itu lagi lagi misalnya auratnya kelihatan atau apa gitu, dia bisa mengkondisikan dirinya sehingga tidak kelihatan oleh tamunya auratnya. Enggak oleh moro nyelonong masuk ae sing di omah sing mari mandi urung pakai pakaian lah ciandukan tok ra oleh. Makanya diperintahkan untuk minta izin, itu tujuannya adalah min ajlil basar, untuk menjaga pandangan supaya kalau yang punya rumah itu sedang malu kalau kelihatan, maka biar bisa menyikapi diri dulu, mengkondisikan dirinya dulu, tidak langsung masuk. Ngeten nggih. Baik. Yang ketiga, wan Rob ibni angel jenenge Rob ibni Khiras qala hadasana rajulun min bani Amir istadana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'aliju. Nah, niki suatu cerita niki. Suatu ketika ada salah seorang laki-laki dari Bani Amir pokoknya Bani Amir, terus
istadana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Nabi sedang berada di rumah. Faqala, ini mintanya izin tidak ngasih salam tapi langsung ngomong, a'aliju nggih, apakah aku boleh masuk lho? Nabi lho ditari ngoten nggih. Nabi kok ora diduga jeneng orang. Dia bertamu nang Nabi langsung ngomong, a'aliju, apakah aku boleh masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian perintah kepada khodamihi. Khodam niku lek carane nggih pembantune nggih, juruladi atau apa ya namanya, pembantu ngoten gampangane nggih. Ukhruj ila hada fa'allamahu, maka Nabi perintah kepada pembantunya, keluarlah kamu untuk menemui tamu itu dan ajarilah dia bertata krama meminta izin. Maka setelah tamu itu diajari oleh pembantunya Nabi untuk caranya minta izin, faqala, maka tamu itu kemudian mengucapkan lahu ul assalamualaikum a'adkhulu. Nggih, diajarilah panjenengan. Kita sekalian sudah belajar dari ceritanya Nabi ini. Ketika kita akan bertamu, bahkan kita itu kalau kita komunikasi lewat telepon saja, kita juga mengucap salam lebih dahulu. Hadirin Bapak Ibu, asal yang ditelepon misalnya itu jelas-jelas orang muslim nih. Kemarin ada sebuah riwayat yang sudah kita pelajari sama-sama bahwa menyampaikan salam itu diperintahkan, disunahkan kepada siapa saja, baik laki maupun perempuan, baik yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal, asal jelas-jelas dia muslim kasih salam. Tapi lek belum jelas, apalagi jelas-jelas kalau dia bukan muslim, jangan kasih salam. Masya Allah, ini tuntunan agama hadirin, luar biasa. Baik, kita lanjutkan lagi. Au si'ona fasamiyahu ar-rajul faqala assalamualaikum adkhulu. Nah, setelah diajari, maka tamu tadi itu melaksanakan apa yang diajarkan oleh pembantunya Kanjeng Nabi. Fa'adana lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Maka setelah menggunakan tata cara itu, laki-laki tadi itu kemudian masuk dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, an Kildah, jenenge Kildah ibnil Khanbal radhiyallahu qala, ata itu kata Kildah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi, kemudian aku langsung masuk kepada Nabi, walam aslam, aku ndak kadek salam langsung masuk nang rumah Kanjeng Nabi. Ini rada bedhe iki jenenge. Wong apalagi sahabat gitu. Orang muslim saja tidak dibetulkan gitu. Apalagi sudah berstatus sahabat. Ini langsung masuk nang rumahnya Kanjeng Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji, metu sik. Jadi karena masuk nyelonong sama Nabi langsung dibilang keluar dulu. Kemudian faqul assalamualaikum a'adkhulu. Metu sik kasih salam terus tanya a'adkhulu, bolehkah aku masuk? Lah ngoten. Jadi hadirin, jelas banget tuntunan Islam ini seperti ini. Mari kita amalkan agar nanti sekali lagi pada saatnya kita dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Entek meneh, ganti bab baru lagi. Nah, sunnah menyebutkan namanya. Babu bayani an sunnata idza qila lil musta'dini man anta ayakula fulanun fayusama nafsahu. Ngenten karepe iki dawa le tak waca kabeh. Ketika kita akan bertamu di rumahnya seseorang, kita bilang assalamualaikum misalnya, pokoknya sudah minta izin dan ngasih salam. Itu kalau tuan rumahnya tanya siapa ya, ojo ngomong saya. Nah ini ra oleh ngomong anak. Nggih, kulo anak. Gak oleh ngomong anak, tapi sebutno jenengmu utawa lakop niku julukan. Nggih, yang apa dengar, yang terkenal nggih. Di tempat saya itu
iki jenenge wong desa nggih. Wong ganteng-ganteng api-api nggih karena badane niku gemuk nggih. Niku gak jenenge sing diceluk tapi gemuke gendut nggih. Jadi oleh misalnya kita ditanya siapa ya? Saya gendut. Nah, berarti kan paham yang tuan rumah lek sing teko iku oh si kae wong sing awake gede jenenge gendut. Tapi hadirin tidak boleh buat lakop atau julukan yang jelek. Nun sewu di tempat saya juga ada. Nun sewu sekaligus nun sewu ya. Ini gak ngerasani, cuma contoh saja. Ketepatan ada jamaah di tempat saya itu yang sekali lagi nun sewu mohon maaf, bibirnya ini napa jenenge? Sombing. Nggih. Ra oleh kita ngomong sombing, enggak oleh. Nggih, diupayakan karena itu sajane sing disebut namanya itu malu dia. Karena sombing itu konotasinya kan jelek nggih. Kecuali kalau julukan-julukan yang tidak memalukan atau tidak menghinakan itu boleh, kayak tadi gendut atau panjul nggih, itu dukur utawa ganteng oleh julukan sing ngoten itu. Syukur-syukur lah disebutkan namanya. Jadi ketika kita ditanya, ini ceritanya dulu Nabi pernah diajak Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril itu. Nah, ketika beliau sudah Isra ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau bersama dengan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha melalui beberapa langit. Ketika masuk langit demi langit, ini Jibril juga mengetuk pintunya langit. Saya juga belum ngerti kayak apa pintunya langit, aja ditakoki guys. Pokoknya cuma Rasul sama malaikat Jibril yang ngerti. Terus ngasih salam, nggih. Jibril ngasih salam oleh penjaga pintu langit, mulai dari yang pertama sampai ini ceritanya nanti kita baca. Tak ceritakan sih. Diketuk pintunya langit itu dari langit pertama sampai yang ketujuh itu ditanya oleh penjaga pintu langit itu, siapa ya? Nggih. Padahal yo malaikat nggih. Malaikat Jibril itu komandane malaikat, ditanya oleh anak buah. Sing jaga-jaga itu juga anak buahnya malaikat Jibril. Jibril ditanya itu sing ngomong, "Saya Jibril." Dicoba, komandan sing ngomong kaya ngoten. Nggih. Gak ngomong saya, ngono tok gak, saya Jibril. Jadi disebutkan Jibril. Nah, terus sama siapa? Sama Muhammad. Terus tanya lagi yang jaga, apakah sudah diperintah oleh Allah? Sudah. Sampai kayak ngoten nggih supaya jelas. Baik, sekarang kita baca riwayatnya. Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu fi hadisil al masyhur. Ini hadis ini masyhur tur panjang, tapi ini dipersingkat. Fil Isra'i, di dalam kisah Isra nggih wal Mi'raj. Qala Anas berkata, qala Rasulullah SAW summa sa'ida lan iki. Setelah Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggih. Jadi sekali tok Isra itu terjadi sekali tok dan hanya dialami oleh Rasulullah. Ora oleh panjenengan mentang-mentang berjalan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa terus malam hari aku ya Isra kaya Kanjeng Nabi, ra oleh nggih. Isra itu hanya dialami oleh Rasulullah dan itu cuma sekali, dan perjalanannya dari di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka di sini disebutkan summa soida, setelah selesai Isra Mi'raj, Isra kemudian soida. Soida ini artinya naik, munggah. Mi'raj nggih, bahasanya lain Mi'raj nggih. Denganku Jibril, malaikat Jibril membawa aku, maksudnya ilas sama idunya ke langit yang ke-7. Jadi langit yang pertama, langit dunia itu. Fastaftaha, maka Jibril minta izin untuk dibukakan pintu. Nggih, mbuh tok piye, tapi yang jelas Jibril minta izin. Fakila, maka Jibril ditanya, "Man hadza?" Dicoba. Komandani malaikat ditanya oleh yang jaga pintunya langit, "Man hadza?" Siapa itu? Qala Jibril menjawab, "Saya Jibril." Jibril ngomong, "Aku Jibril." Kila ditanya lagi, "Wa man ma'aka?" Sama siapa? Wani yo anak buah nanya komandane, "Kok teko kene karo sapa kowe?" Coba. Ya ini namanya kan pasukannya Gusti Allah.
Waman ma'aka, sama siapa kamu? Qala Jibril menjawab Muhammad. Muhammad. Ini ada lanjutannya tapi tidak disebutkan di sini. Apakah sudah diutus? Ternyata dilanjutkan oleh Jibril sudah. Nah, setelah diizinkan masuk ke langit yang pertama tadi, langit dunia, summa sa'ida ila sama isaniyah. Yang kedua sama kayak tadi, wasalisa, dan langit yang ketiga, warabi'ah, dan langit yang keempat, wasairihina, dan langit-langit selanjutnya, wayuqalu, dan semuanya disampaikan fi babi kulli sama man hada. Pasti ketika minta izin masuk ditanya oleh penjaganya pintu langit itu, ditanya man hada, siapa ini? Fayaqulu, mesti menjawab Jibril, saya Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin, nek panjenengan atau anak-anak kita diajari nggih, kalau bertamu ditanya orangnya yang punya rumah, ojo ngomong saya toh, saya dengan menyebutkan namanya yang sudah terkenal. Saya sopo, nanti ada Wan Abidar radhiyallahu qala kharajtu lailatan minal laili. Saya pernah keluar, kata Abu Dar, di satu malam. Wa idza Rasulullah SAW yamsi wahdahu. Rupanya saya bertemu dengan Rasul, artinya menyusul gitu loh ya. Menyusul dari belakang Rasulullah. Rupanya Rasul berjalan di malam hari itu sendirian. Faja'altu amsi bidilil qamar. Aku mempercepat jalanku di remang-remang terangnya rembulan, karena malam terangnya hanya melalui rembulan. Faltafata Rasulullah, kemudian Rasul menoleh melihatku. Faro'ani faqala, kemudian Rasul bertanya, man hadza? Qultu Abu Dar. Aku Rasul Abu Dar. Dadi nek ditanya sebutno jenengmu. Ngoten nggih? Allah alam. Sinten malih? Sebuah riwayat dari Ummi Hani radhiyallahu anha qalat, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktasil. Suatu ketika Ummi Hani datang kepada Nabi, dan saat itu Nabi sedang mandi di kamar mandi. Nggih. Wa Fatimatu tasturu, dijaga oleh Fatimah. Kamar mandi tadi sudah ada pintunya, sik dijaga oleh Fatimah, anaknya. Nggih. Faqala, maka Nabi bertanya, ada yang datang ini tadi, man hadi, sapa sing teko itu? Fakultu, maka Ummi Hani menjawab, ana Ummi Hani, saya Rasul Ummi Hani. Jadi sekali lagi hadirin ditanya, sebutkan namanya. Lah niki sing gak oleh tadi. Sebuah riwayat dari Jabir, Nabi gak seneng. Lah ana wong ditanya ngomong ana itu saya. Nggih, ayem. Kalau ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqtu al-baba. Jabir suatu ketika pernah datang kepada Nabi, kemudian Jabir ini langsung mengetuk pintu. Faqala, Nabi bertanya, man hada atau man dabodo, siapa ini? Fakultu, maka Jabir menjawab, ana. Faqala, maka Nabi melanjutkan, ana, aku sopo. Jadi gak apik, Nabi gak seneng lek ana tamu ditakoki aku begitu. Ka'annahu karihaha. Jadi Nabi tidak suka kalau ada orang yang ditanya tidak menyebutkan namanya tapi ngomong aku. Aku ku lak duwe jeneng nggih. Apa Suto, apa Suto, Sinoyo, apa jenenge? Dan seterusnya. Wallahu alam bisa. Baik, akan masuk kepada bab lain. Sudah entek bab salam, kita akan masuk kepada bab bersin. Sebelum pindah ke sini ada yang perlu dibahas? Wonten? Tidak ada. Jadi pun entek nggih bab salam, jadi ganti babustih babi tasmitu al-atis nggih. Idza hamidallahu taala wa kariha tasmitihi idza lam yahmadillah taala. Bab ini menerangkan tentang bersin, gebres. Kemudian
diperintahkan orang yang bersin itu mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lah, orang yang mendengar kalau ada orang yang bersin mengucapkan hamdalah itu diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah, namanya tasmid. Hadirin, kenapa sih orang bersin kok disunahkan bilang hamdalah? Hamdalah itu kan mengucap puji syukur kepada Allah Ta'ala, bahasa kasarnya terima kasih. Kenapa? Secara perasaan saja wong lek kudu bersin nggih, diupayakan untuk bisa bersin uang eleram gak sida iso niku rasane gak enak banget nggih, gelo apa piye ngoten. Padahal hadirin, orang kalau bisa bersin itu lega banget rasane, bukan hanya lega, bukan hanya puas, tetapi ada beribu-ribu virus yang mestinya itu akan mengganggu kesehatan kita. Karena kita bisa bersin, maka virus-virus itu keluar semuanya bersamaan dengan bersinnya kita itu. Maka ketika kita bersin diperintahkan untuk mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa diberikan kemampuan oleh Allah, sekalipun bersin itu katanya gampang, ora iso. Nggih, maka ketika bisa bersin ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin nanti ketemu. Terus naik sholat Pak, dulu sudah pernah ada ini. Lek sholat terus bersin, apa ya boleh mengucap alhamdulillah? Nggih. Kalau terpaksa mengucap silakan, itu tidak membatalkan sholat. Mengucap alhamdulillah, tapi tidak boleh dijawab. Kalau sudah menjawab, nah ini yang tidak boleh. Kenapa? Nanti akan terjadi dialog antara yang bersin dengan yang menjawab itu. Jadi rasa alhamdulillah juga rapopo karena di dalam sholat nih. Tapi kalau terpaksa mengucap, misalnya gak sengaja atau apa, rapopo, tapi gak usah dijawab. Nanti ketemu kita riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebuah riwayat dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul atos. Atos itu bukan atos, pakai ain, atos artinya bersin itu tadi. Bersin itu bahasanya atos, tapi menguap, apa menguap itu ya? Angop itu tasaub. Allah tidak senang sama orang yang tasaub itu. Makanya nanti ketemu kita, kalau terpaksa kita tidak bisa menahan, kalau bisa ditahan, jangan angop, jangan menguap. Tapi kalau tidak bisa, karena berat, maka tahanlah, tutuplah mulut ini, dengan tangan kiri dibalik, supaya setan merasa terhina dia. Karena kalau tidak kita tutup, ini untuk jalan masuknya setan ke dalam tubuh kita. Innallaha yuhibbul atas, kata Nabi. Allah itu menyukai orang-orang yang bersin. Wa yakrahu, dan tidak senang, yakrah niku makruh. Allah tidak suka at-tasa'uba kepada orang yang menguap. Fa idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bersin, maka ucapkanlah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau yang bersin itu mengucapkan hamidallah, memuji kepada Allah Ta'ala, karena haqqan, dia punya hak dari orang yang mendengar hamdalah kita. Jadi yang mendengar punya kewajiban ala kulli muslimin sami'ahu ayakula yarhamukallah. Ini ajaran. Dulu di kelas kita sudah diajari oleh guru-guru kita. Nonton kelas kalau kamu bersin jangan malah misuk. Anak-anak kan macam-macam ono sing pokoknya kadang-kadang ndak genah-genah diucapno. Gobras itu dibianterno terus ngomong sehingga kena gak oleh. Biasa saja, kemudian ucap alhamdulillahirabbil alamin. Lah yang dengar bilang yarhamukallah, artinya semoga kamu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Rahmat ini kasih sayang. Terus wa amat tasa'ub,
ubu. Nah, ini nanti di riwayat yang lain hadirin masih ada lanjutannya. Kalau yang dengar itu mengucap yarhamukallah, yang bersin tadi kembali mendoakan lagi, nggih, yahdikumullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sing gebres karena didoakan yarhamukallah, dia membalas doanya lebih panjang, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Titik ini. Wa amatasa'ub, sekarang kalau angop menguap, fa innama huwa minasyaiton. Nguap itu gawinane setan. Nggih. Lek ana wong salat, kok ngapa-ngapain tandane gak khusyuk. Tandane wong salat niku ora khusyuk. Makanya kalau mau salat itu minimal baca ta'awudz ping 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi ping 3, terus panjenengan isyarat ke kiri seakan-akan meludah, seakan-akan ojo gitu temen nang masjid ngidung-ngidune wong wolan. Itu kan. Jadi kayak meludah pokoknya isyarat ke kiri. Minimal baca tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi. Cukup waktunya panjang, baca juga Rabbi a'udzu angel ya. Apal ponten. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Lek durung ngapal niku wis gantian An-Nas mawon, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas. Kok dawa to, Pak? Mosok sih sak ngono dawa rek. Nggih. Diusahakan lagi. Minimal tadi itu baca ta'awudz 3 kali. Nggih. Kalau masih memungkinkan baca kul a'udzu birabbin nas. Kalau hafal baca sing tadi itu Rabbi a'udzubika min hamajati syaitin, itu artinya wahai Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu dari godaannya atau pengeridunya setan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku mohon kiranya setan itu tidak kembali lagi. Insyaallah boleh salat ora ongap. Salat digoda setan itu ngapa-ngapa. Kalau terpaksa tahan, nggih. Wa inna ma huwa min faida tasa'aba ahadukum falyarudduhu. Kalau dia sulit untuk menghindarkan angop atau tadi itu menguap itu, maka tahanlah mas tato'a semampunya. Fa inna ahadukum idza tasaba dohika min syaiton. Syaitan seneng banget lek ana wong sing angop, tidak ditahan atau tidak ditutup, setan tertawa-tawa kemudian berupaya untuk masuk ke dalam jantungnya manusia melalui aliran-aliran darah. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mohonlah banyak-banyak perlindungan kepada Allah Ta'ala. Minimal ucapkan, boleh juga diucapkan a'udzubillahi samil alimi, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, boleh. Lek gak ya wis a'udzubillahi minasyaitonir rajim tentu nggih rapopo. Ping 3 ngaten nggih. Dan terutama lagi kalau mau tidur baca itu. Apa mana iki sik ana rek. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada ada titik gak kena aku malah. Ini yang pernah saya Nggih. Setiap mau sholat mau supaya kita tidak dekat. Tapi ternyata dalam sholat Oke. itu gimana? Nggih, Bapak. Mboten panjenengan tok akeh tunggalih. Nah, karena itu di samping berdoa juga diikhtiari. Nggih. Ya contohnya yang gampang saja, kalau kita pulang kerja teko omah terus ndonga, ya Allah, perut saya lapar, kenyangkan perut saya, ya Allah. Kira-kira sewareg. Gak ada ikhtiar. Nah, di samping kita berdoa, kayak doa-doa yang tadi saya anjurkan, tak semayani sesuk nggih, diteruskan nggih, wis bel gak enak sama yang lain. Insyaallah
Mudah-mudahan saya tidak lupa. Nanti diingatkan lagi kalau lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.